Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Asalnya kayak bekerja atau ibadah, kemudian bekerja dan ibadah, kemudian bekerja sama dengan ibadah. Yuk kita bahas pelan-pelan. Bekerja atau ibadah, mana yang harus dipilih? Tergantung dari keadaan masing-masing. Seorang istri yang dinafkahi secara cukup oleh suaminya, sementara ia memiliki anak-anak yang sangat memerlukan perhatian, kasih sayang, dan juga dekapan, dan suaminya memberikan semua kebutuhan-kebutuhan secara materi kepada istri dan anak-anaknya, perempuan semacam ini ibadah mengurusi keluarganya di rumah jauh lebih baik daripada bekerja. Saudaraku sekalian saya muliakan, akan tetapi wanita yang menanggung nafkah keluarga karena tidak ada suaminya, atau menanggung nafkah bagi dirinya sendiri karena orang tuanya berada dalam keadaan tidak memungkinkannya untuk menanggungkan nafkah baginya, apalagi jika dia harus pula menanggung nafkah bagi orang tuanya, apalagi jika dia harus menafkahi anak-anaknya dalam keadaan tidak ada suaminya atau suaminya tidak memberikan nafkah bagi mereka. Maka yang demikian bekerja lebih baik daripada berdiam atau tidak melakukan pekerjaan, melainkan sibuk untuk beribadah secara di rumah. Saudaraku sekalian, kalau ada orang-orang yang menyatakan bahwa Islam tidak setuju wanita-wanita yang bekerja, apalagi doktrin-doktrin semacam Islam mendiskriminasikan kaum wanita, melarang mereka untuk bekerja, sehingga akhirnya banyak perempuan-perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan, tidak mampu untuk membiayai kehidupan, menjadi tanggungan dan beban bagi keluarganya, apalagi jika ia telah memiliki anak dan sekarang menjadi janda misalnya. Ucapan-ucapan yang seperti itu sangat tidak bertanggung jawab, apalagi mengingat bahwa wanita salehah yang menjadi pilar agama ini, bahkan yang ditakdirkan Allah sebagai orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam, yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang wanita yang bekerja. Jangan lupa itu. Sayyidah Khadijah, suri tauladan kita. Sayyidah Khadijah,
Ummul Mukminin, ibu bagi semua orang yang beriman, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, wanita agung, wanita besar, yang bahkan Nabi Muhammad menyampaikan tentangnya, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya ma abdalani Allah ta'ala bi khairin minha innaha amanat bihina kafara biyan nas wa a'tatni min maliha hina haramani nas wa razaqani minhal aulad duna ghairiha. Sungguh demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan untukku wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Ia adalah seorang perempuan yang beriman padaku di saat belum ada sesiapapun yang beriman. Dia adalah seorang yang memberikan hartanya padaku di saat belum ada sesiapapun mau mendukungku dengan hartanya. Dan Allah anugerahkan untukku anak-anak dari rahimnya yang tidak dianugerahkan dari selainnya. Wanita ini yang tak tergantikan di hati Nabi Muhammad ini adalah seorang perempuan yang bekerja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada kemuliaan. Ada kemuliaan dalam bekerja, sebagaimana ada kemuliaan bagi yang juga tidak bekerja. Semua masing-masing mulia di tempatnya. Kalau kondisi mengharuskanmu berada di dalam rumah, menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga, jangan cari-cari alasan untuk bekerja meninggalkan ibadah yang seharusnya kamu lakukan di rumah, dari mengurusi anak-anak dan mengurusi rumah tanggamu. Sebaliknya, jika keadaan memaksamu untuk bekerja, jangan cari alasan, apalagi dengan mengatasnamakan agama. Untuk kamu bermalas-malasan dan kamu bilang bahwa wanita biarkan sajalah di rumah tidak bekerja, kami akan sibuk beribadah. Kemudian kamu sibuk meminta-minta kepada orang lain dan mengatasnamakan kemalasanmu tersebut untuk bekerja sebagai sebuah bagian dari ibadah. Enggak gitu. Semuanya baik, semuanya mulia, asal diletakkan di tempat masing-masing. Karenanya, lihat dirimu itu. Sebenarnya saya bagusan kerja apa bagusan ibadah? Itu masing-masing tahu. Yang gak bagus itu ngikutin hawa nafsu. Dalam hidup kita ini yang gak bagus selalu mengikuti hawa nafsu. Suaminya mencukupinya, keluarganya mencukupinya, ada anak-anak kecil-kecil yang memerlukan kasih sayangnya. Tapi kan buat apa saya sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya tetap juga ada di dapur, kalau ujungnya tetap juga saya nyuapin anak-anak, ujungnya tetap juga saya sibuk untuk, mohon maaf, menceboki anak-anak, membersihkan kotoran anak-anak.
lebih baik saya bekerja, saya meninggikan karir saya sudah sekolah tinggi-tinggi, untuk apa saya melakukan hal-hal rendah semacam ini? Bu, bukan rendah pekerjaannya, yang rendah adalah cara berpikirmu tentang hal itu. Kita punya gambaran tentang perempuan yang di rumah mengurusi keluarganya. Sayyidah Fatimahuz Zahra, putri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang mulia apa Sayyidah Fatimah? Mulia Sayyidah Fatimah. Ia hanya sibuk dengan ibadah antaranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia sibuk mengurusi urusan-urusan suami dan anak-anaknya. Akan tetapi bukan berarti ia tak peduli dengan keadaan umat dan dakwah Islam. Sebab saat mata yang lain terpejam dalam tidur nyenyak mereka, Sayyidah Fatimah menggelar sejadahnya, bersimpuh di mihrabnya, sujud panjang, ruku berdiri panjang, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rokaat tahajudnya, menengadahkan tangan, mendoakan umat Islam, umat ayahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, sayangilah umat ini ya Allah. Ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ada kemuliaan bagi wanita yang sibuk beribadah, ada kemuliaan bagi wanita yang sibuk bekerja jika keduanya tidak mengikuti hawa nafsu. Ada kemuliaan pada wanita yang berdiam diri dalam rumah beribadah. Ada kemuliaan bagi wanita yang keluar rumah untuk bekerja. Yang tidak mulia adalah perempuan-perempuan yang menyibukkan diri untuk bermaksiat kepada Allah Tuhannya. Yang enggak mulia adalah perempuan-perempuan yang sibuk menghias-hiasi dirinya untuk berusaha mendapatkan simpati dan empati dari lawan jenisnya, yang bahkan kadang-kadang gak peduli apakah laki-laki tersebut sudah beristri ataupun belum. Yang gak mulia perempuan-perempuan yang sibuk memperbanyak dosa. Semuanya baik selagi kamu tempatkan diri sesuai dengan porsinya. Semoga Allah selalu bimbing kita. Amin. Semoga Allah selalu membimbing kita. Semoga Allah selalu membimbing kita. Itu kalau ditanya ibadah atau bekerja.
Sekarang kalau kita bahas mengenai ibadah dan bekerja, saudaraku sekalian yang saya muliakan, ingat ucapan baginda kita Nabi besar Muhammad kepada seorang sahabatnya, yang mana sahabatnya ini, sahabat Ansor ini, ada seseorang yang bersahabat atau dipersaudarakan dengan Abdullah ibn Rawahah. Di awal-awal Islam, ketika baru hijrah orang Mekah ke Madinah, hal pertama yang dilakukan Nabi mempersaudarakan kaum Ansor, orang Madinah, dengan orang Mekah, disaudara-saudarakan. Sampai beneran jadi kayak saudara gitu, dipersaudarakan dalam Islam. Nabi Muhammad sendiri yang mempersaudarakan mereka. Si fulan, kamu saudaraan sama ini ya. Sini, kamu persaudaraan sama ini. Itu teman-teman saudaraku sekalian, hukum dipersaudarakan sama Nabi Muhammad di mata Allah bahkan lebih kuat daripada persaudaraan yang tersebab darah sekalipun. Satu kandung ama satu tangan dipersaudarakan sama Nabi lebih kuat yang dipersaudarakan sama Nabi. Abdullah bin Rawahah satu waktu mengunjungi saudaranya ini yang telah dipersaudarakan sama Nabi, ketemu sama istrinya sebelum turut ayat hijab. Tentu saja istrinya terlihat, istri saudaranya ini, karena istri saudara itu ipar itu bahkan yang saudara kandung sekalipun ipar bukan mahram. Tentu yang dipersaudarakan sama Nabi Muhammad ipar juga bukan mahram. Tapi ini belum turun ayat hijab, sehingga dia membuka wajahnya di hadapan Abdullah ibn Rawahah. Abdullah lihatnya, ya ampun kakak kok begini amat kak di rumah, nggak dandan, nggak mandi, tampangnya kucel, kumus, tampangnya bener-bener nggak terawat gitu, kelihatan banget nggak ngurusin badan, mukanya nggak dirawat, nggak wangi, bahkan cenderung bau macem-macem. Bukankah suami kakak ada di rumah? Si istri tersebut menjawab, dia bilang, ya kayak nggak tahu aja saudara kamu tuh, ada nggak ada saya kayak nggak ada bedanya. Saya ada seperti nggak ada. Dia itu kalau malam sholat nggak tidur sama sekali, kalau siang puasa nggak pernah sentuh saya sama sekali. Saya cuman yang bagian masak, nyiapin dia buka, mesahur. Dia bahkan tidak melirik saya dari ujung matanya. Apa yang disampaikan perempuan ini diadukan oleh Abdullah bin Rawahah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, faqad zurtu akhi fillah. Saya kemarinan mengunjungi saudara saya yang telah engkau persaudarakan di jalan Allah. Saya mendapati istrinya, diceritakan tuh, dan juga apa yang disampaikan oleh istrinya. Nabi kemudian memanggil laki-laki Ansor nih, sahabat Ansor ini, ditanya sama Nabi Muhammad, karena Nabi kalau mau negur, kalau mau menyampaikan sesuatu
harus tabayun terlebih dahulu, nyari kepastian, klarifikasi istilah orang zaman sekarang. Kata Nabi Muhammad, hal gumtal lailah kullaha, apakah kamu kalau malam bangun ibadah sholat di semua bagian malam gak tidur sama sekali? Dia menjawab, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah, saya kalau malam gak tidur sama sekali, saya sholat sepanjang malam wahai Rasul. Bangga. Kata Nabi Muhammad, hal sumtan nahar kullah, apakah kamu tiap siang puasa sepanjang tahun? Bala ya Rasulullah, betul wahai Rasul, saya puasa sepanjang tahun, gak puasa cuman kok lebaran sama hari tasyrik doang. Bangga. Disebutkan hal itu di hadapan Nabi. Nabi sudah klarifikasi kebenaran ucapan Abdullah bin Rawahah sekaligus kebenaran ucapan istrinya. Apakah kamu tidak pernah mendatangi istrimu? Tidak wahai Rasulullah. Gak pernah berhubungan intim sama istrinya lagi sejak mulai mengenal Islam. Nabi kemudian berkata, innama ana atqakum walakinni agumu wa anam walakinni asumu wa aftur walakinni atazawwajun nisa. Kata Nabi, sesungguhnya saya adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya saya yang paling tahu jalan menuju surga, saya yang paling tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, saya yang paling ngerti beragama ini yang terbaik caranya kayak gimana. Walakinni agum wa anam, tapi saya di waktu malam ada tidurnya, panjang bangunnya. Ada tidurnya, ada bangunnya, kata Nabi. Ada tidurnya, ada sholatnya. Akan tetapi saya, kata Nabi, ada hari-hari saya berpuasa, ada hari-hari saya nggak puasa. Akan tetapi saya, kata Nabi Muhammad, menikah dan berhubungan intim dengan istri saya. Laki-laki tersebut menyadari kesalahannya. Kemudian ia berkata, jadi bagaimana saya seharusnya wahai Rasul? Dengarkan ini. Kata Nabi Muhammad, carilah akhirat yang tidak membahayakan duniamu, carilah dunia yang tidak membahayakan akhiratmu. Silahkan kamu ibadah cari akhirat, tapi dunia jangan gak keurusan. Apalagi kalau kamu punya suami, punya anak-anak. Apalagi kalau kamu masih tinggal sama orang tua, masih tinggal sama saudara. Ada hak-hak mereka dalam diri kita yang harus kita penuhi. Carilah duniamu yang tidak membahayakan akhiratmu, carilah akhiratmu yang tidak membahayakan duniamu. Kalau kamu harus bekerja, silahkan, tapi jangan membahayakan urusan akhiratmu. Kerja kok sampai harus buka-buka aurat, itu membahayakan akhiratmu. Kerja kok sampai harus berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, itu membahayakan akhiratmu. Kerja kok sampai sholatnya dikumpul-kumpulin
dijamak-jamak tanpa ada sebab yang dibenarkan, itu membahayakan akhiratmu. Kerja tapi sampai enggak sempet baca zikir, enggak sempet baca Quran. Kerja sampai enggak pernah bangun malam, enggak pernah sholat duha. Kerja yang demikian membahayakan buat akhiratmu. Karenanya bekerja dan beribadah, keduanya harus sama-sama seimbang. Keduanya harus seperti dua sayap bagi seekor burung. Jangan timpang di satu sisinya, kamu akan terjatuh. Maka untukmu yang harus bekerja, silahkan bekerja. Akan tetapi sekali lagi ku sampaikan padamu, jangan tinggalkan Allah dalam pekerjaanmu. Jangan tinggalkan agama dalam pekerjaanmu. Jangan tinggalkan Islam dalam pekerjaanmu. Jangan tinggalkan Nabi Muhammad dalam pekerjaanmu. Sebab meskipun kamu bekerja, kamu adalah hamba Allah. Hanya kepadanya kamu kembali, dan hanya dialah satu hakikatnya, sang pemberi rezeki. Silahkan bekerja, tapi kamu jangan pernah lupa, kamu adalah seorang muslimah, kamu adalah seorang mukminah, kamu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sibukmu memikirkan kemapanan hidup di dunia membuatmu lupa tentang memikirkan kemapanan hidup akhirat. Sekali lagi, jangan sampai sibukmu memikirkan rumahmu, kendaraanmu, apa yang kamu makan di dunia membuatmu terhalang dengan kebahagiaan yang sejati yang seharusnya kamu kejar dari sejak kamu masuk ke dalam kuburan. Jangan sampai sibuk mencari bahagia dunia membuatmu lupa dengan kebahagiaan panjang di akhirat nanti. Silahkan bekerja, tapi kamu harus tahu, esok atau lusa kamu akan mati. Wa khairuz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ibadah, kerjakan kewajiban Allah, tinggalkan larangan-larangannya. Jangan sampai sibukmu nyari hidup yang enak bikin kamu lupa untuk mencari akhirat yang enak. Insya Allah bekerja dan ibadah. Sekarang yang terakhir, bekerja sama dengan ibadah. Ada 3 bagian kan tadi? Bekerja atau ibadah, kamu udah tahu masing-masing. Silahkan cari mana nih yang lebih tepat untuk saya. Bekerja dan ibadah, kamu harus tahu juga. Jangan sampai kerjamu bikin kamu lupa sama ibadah.
Sebagaimana sebaliknya, orang kalau ibadah aja juga jangan sampai lupa sama kerja, sama urusan nafkah jika memang dia memerlukannya. Saudaraku sekalian saya muliakan, yang terakhir saya akan sampaikan kepadamu mengenai, Ustaz aku udah terakhiran aja, kayaknya masih awal dah. Panjang, tenang. Yang terakhirnya nih panjang. Bekerja sama dengan ibadah. Dengarkan saya ingin mengajarkan padamu agar setiap lelahmu dalam bekerja bernilai pahala di sisinya. Saya akan sampaikan kepadamu cara, tips, trik bagaimana agar setiap kali kamu melakukan pekerjaanmu, apa yang kamu lakukan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan tangan malaikat raqib untuk mencatat pahala-pahalamu meskipun kamu sedang dalam keadaan bekerja urusan duniamu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kerja sama dengan ibadah dengan dua syarat. Yang pertama, harus benar niatnya, sebab innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dari bagaimana niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang berangkat pergi hijrah dari Mekah ke Madinah, ibadah paling besar pada masa itu adalah pindah kewarganegaraan dari warga negara Mekah menjadi warga negara Madinah. Ninggalin rumah, ninggalin tetangga, ninggalin pekerjaan, ninggalin toko, ninggalin kaum kerabat yang tidak beriman, bahkan meninggalkan pasangan jika tidak seiman. Mereka tinggalkan kota-kota mereka Mekah, berangkat bergerak menuju Madinah. Ibadah apa yang lebih besar daripada itu, saudaraku sekalian? Akan tetapi meski ibadah sebesar itu, Nabi Muhammad menyampaikan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang tujuan hijrahnya pengen dapat pahala di sisi Allah, pengen bisa mengerjakan ibadah dengan tenang, sebab di Mekah nggak tenang ibadah, ada pedang-pedang kaum kafir Quraisy yang sepertinya mengintai di balik tembok-tembok rumah mereka. Mereka meninggalkan Mekah ke Madinah mau nyari ketenangan ibadah. Faman kanat hijratuhu ilallah. Siapa yang hijrahnya karena Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin mudah beribadah kepada Allah, ingin tenang hati dalam ibadah kepada Allah, ingin pahala di sisi Allah, ingin berjuang di jalan Allah, wa rasulih, hijrahnya karena Nabi Muhammad, karena ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya hijrah, saya juga hijrah. Karena saya nggak sanggup tinggal di Mekah, tapi Nabi Muhammadnya tidak lagi berada di Mekah.
Maka saya memutuskan untuk hijrah ke Madinah karena cinta saya kepada Nabi Muhammad, karena keinginan saya untuk dekat dengan Nabi Muhammad, karena saya ingin berjuang dalam barisan Nabi Muhammad, karena saya akan terus menjadi tentara Nabi Muhammad. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah, siapa yang hijrahnya karena Rasulullah, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka pahala hijrahnya, maka balasan hijrahnya dari Allah dan Rasulnya. Ada pahala dari Allah, ada kedekatan dengan Allah, ada cinta Allah, ada rahmat Allah, ada kebahagiaan akhirat Allah siapkan bagi mereka, ada surga sebagai balasan bagi mereka. Wa rasuli, hijrahnya untuk Rasulullah, maka ada balasan kedekatan dengan Rasulullah, ada balasan cinta dari Rasulullah, ada balasan kebersamaan kelak dengan Rasulullah, dunia sampai akhirat. Sebaliknya, faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, siapa yang hijrahnya melulu kepengen dapat dunia, hijrahnya nggak ada Allah-Allahnya, nggak ada Rasulullah-Rasulullahnya. Ngapain kamu ikutan berangkat nih? Orang-orang pada sibuk berangkat dari Mekah ke Madinah, kamu ikutan? Iya nih, kerja di Mekah nggak hasil-hasil, bangkrut mulu. Siapa tahu dah kalau dagang di Madinah nih, siapa tahu kurang banyak saingan, mudah-mudahan nih laku. Saya waktu di Mekah nih nggak pernah sempet punya rumah, harga tanahnya mahal. Kali-kali dah kalau ikutan berangkat hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad boleh kali nyariin saya rumah. Nabi Muhammad boleh kali nyariin saya tanah. Dia pengen dapat dunia, dia tidak memikirkan tentang urusan akhirat, dia tidak memikirkan tentang urusan antara dia dengan Allah ataupun pengorbanan yang dia dapat lakukan untuk Rasulullah. Melulu urusannya duit, melulu urusannya cuan, melulu urusannya keuntungan duniawi. Hati-hati adik-adik, kamu mungkin untuk terjerumus kepada hal ini. Siapa yang hijrahnya hanya karena dunia, sama halnya dengan siapa yang kerjanya hanya karena kepengen dunia aja. Au imra'atin yang kihuha, atau dia hijrah karena kepengen bersama dengan perempuan yang ingin dia nikahi. Dia hijrah ke Madinah jauh-jauh dengan segala kelelahannya, bukan karena ingin bersama dengan Nabi Muhammad, melainkan karena ia ingin bersama dengan perempuan yang sedang dia taksir, namanya Ummu Gais. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi, balasan hijrahnya, pahala hijrahnya hanya mendapatkan apa yang menjadi niatnya tersebut. Pengen dapat dunia, ya cuman dapat dunia aja, itu juga kalau dapat.
Pengen dapet jodoh, ya udah balasannya cuman dapet jodoh aja. Itu juga kalau dapet. Kalau nggak dapet, lalu walaleh, nggak dunia nggak akhirat, nggak ada yang dia dapet. Percuma, sia-sia. Maka saudariku, untukmu yang bekerja, jangan sampai apa yang kamu lakukan di banyak tahun umur dalam hidupmu di dunia ini menjadi sesuatu yang sia-sia. Sebab kamu tidak sedang menjalani masa hidup percobaan. Sebab kamu tidak punya umur cadangan. Umurmu yang sekarang kamu jalani, kehidupanmu yang sekarang kamu jalani, inilah yang nanti akan dihisab jam demi jamnya, bahkan menit per menitnya, bahkan per detiknya. Pastikan tak ada yang sia-sia. Pastikan tak ada yang sia-sia. Benahilah niatmu. Benerin niatmu teman-teman, benerin niatmu. Kamu bangun pagi bersegera untuk bekerja. Ada yang naik kereta, ada yang naik bis, ada yang naik sepeda motor, ada yang mungkin naik mobil. Kamu sibuk, berapa jam dari waktumu yang kamu gunakan untuk bekerja? Dan alangkah sedihnya jika saat kamu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu ternyata tidak membawa bekal yang cukup untuk menghadap kepadanya. Karena begitu panjang waktumu untuk bekerja yang tidak bernilai ibadah. Jangan sampai kamu jadi kayak begitu. Sebab kalau kamu jadi yang kayak begitu, maaf ya, ini kerjaan bukan cuma untuk kerja orang yang kerjanya di perusahaan-perusahaan seperti dirimu ini, tapi semua pekerjaan. Mohon maaf, bahkan yang menjadi guru, bahkan yang bekerja menjadi ustazah di pesantren-pesantren, bahkan yang membangun pondok pesantren sekalipun, jika tujuannya bukan Allah dan Rasulnya, bersiaplah untuk kecewa. Bahkan yang kerjanya seperti saya misalnya, pegang mic di hadapanmu seperti ini, jika tujuanmu bukan Allah dan Rasulnya, apapun yang kamu kerjakan, bersiaplah untuk kecewa. Jika tujuanmu melulu uang, jika tujuanmu melulu keuntungan duniawi, jika tujuanmu adalah jabatan, nama baik, citra, jika tujuanmu hanya semacam itu, bersiaplah untuk kecewa. Bersiaplah untuk termasuk di antara kelompok orang yang apabila datang ajal menjemputnya, ia akan berteriak, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan kerjakan ibadah yang sempat aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah mengatakan enggak ada, itu hanyalah ucapan kosong belaka, tidak akan pernah aku ijabah. Itu hanyalah sekedar kata-kata yang tak pernah aku kabulkan. Waktu hidupmu di dunia telah habis.
habis kamu gunakan untuk sekedar mencari keuntungan duniawi. Kamu lupa bahwasanya kepada akulah kamu seharusnya kembali. Kamu lupa hidupmu dariku dan hanya kepada aku tempatmu kembali. Wa min waraihim barzakh. Sekarang silahkan menjalani kehidupanmu di alam barzakh ila yaum yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Kamu, saya, kita semua, jangan sampai ada yang menyesal. Sebab sekali lagi, kita tidak sedang menjalani masa hidup percobaan. Gak ada di antara kita yang lagi magang di dunia ini, teman-teman. Gak ada. Gak ada. Semuanya sudah sedang bekerja. Niatnya benerin. Niatnya benerin. Niatnya buat apa, Ustazah? 1, niat nyari rezeki yang halal. Kamu bisa aja kerja yang haram, bisa. Kita semua bisa kerja yang haram. Deketin laki-laki berduit, modalnya palingan lipstick, make up, baju seksi, murah modalnya. Agak mahalan dikit mungkin operasi plastik, naikin hidung biar nggak mancung ke dalam. Tapi kamu tidak memilih itu. Kenapa? Sebab kamu hamba Allah. Sebab kamu hamba Allah. Atyab ma ya'kuluhul insan min kasbiyadih. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, rezeki paling halal adalah dari apa yang diperbuat oleh tanganmu. Hasil kerjamu, upah dari pekerjaanmu, bayaran atas apa yang telah kamu lakukan dengan tanganmu. Atyab ma ya'kuluhul insan min kasbiyadih. Niatmu mencari rizki yang halal. Wabtaghu 'indallahir rizqa. Kata Allah dalam Al-Quran, carilah rezeki yang halal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Niatmu yang kedua, kamu bekerja untuk dapat menghidupi, memberi penghidupan untuk dirimu dan juga orang-orang yang kamu tanggung. Menafkahi dirimu dengan rizki yang halal membuatmu terhormat, teman-teman. Sebab Islam tidak pernah merestui pengemis. Islam tidak pernah menyukai orang yang minta-minta. Itu adalah sehina-hina apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang.
Sampai Nabi Muhammad bilang, kalau ada orang naik kuda, kuda itu binatang paling mewah. Kalau ibarat sekarang kalau ada orang naik Mercy, kemudian turun dari Mercy-nya dan minta kepadamu, kasih. Ada orang turun dari kudanya, kemudian dia meminta kepadamu, kasih. Kenapa gitu Rasul? Sebab ia telah menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Jangan hinakan lagi dia dengan tidak diberi. Pekerjaan paling hina, kalau sampai kamu datang mengetuk rumah saudaramu, terus kamu bilang sambil gosok-gosok dengkul, Kak atau Bang, uang SPP sekolah naik, atau beras di rumah udah hampir habis, maka kamu bekerja agar tidak meminta-minta. Kamu niat untuk itu, niat menjadi afif, niat menjadi aziz, niat menjadi seorang yang memiliki harga diri. Sebab meminta-minta adalah sehina-hina pekerjaan. Sebab meminta-minta adalah pekerjaan seseorang yang tidak punya harga diri. Nabi satu waktu melihat seseorang minta-minta di masjid, panggil Nabi Muhammad, Ta'al, Ta'al, kamu punya apa di rumah? Gak punya apa-apa saya Rasul, beneran saya gak punya apa-apa. Makanya saya minta-minta Rasul, karena saya gak punya apa-apa di rumah Rasul. Dan jujur, dia jujur. Tapi Nabi kembali mengulangi, coba diingat-ingat, kamu punya apa di rumah? Maksudnya dia nggak punya uang, maksudnya dia nggak punya barang-barang mewah. Tapi Nabi ingin membuat dia ingat barang apa yang lebih dari kebutuhan dia gitu. Terus dia bilang, saya Rasul punya mathar, tempat wudhu, dan saya juga Rasul punya piring tempat makan lebih, misalnya kayak dia mestinya cukup dengan satu tapi ini punya dua gitu, atau dia perlunya dua punya tiga gitu. Kata Nabi Muhammad, bi'huma, jual keduanya, jual. Dia pun jual dua barang tersebut, mungkin kayak sekarang laku 20.000 gitu. Misal dia bawa tuh uang 20.000 ke hadapan Nabi Muhammad, Rasul udah saya jual tuh barang, ini uangnya ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ihtatib, kamu cari kayu, kemudian kamu jual sebagai kayu bakar, atau kamu belah-belah batu, kemudian kamu jual kepada orang yang sedang mengerjakan bangunan. Jangan minta-minta kepada siapapun. Lebih baik kamu bekerja. Jika kamu tetap memutuskan meminta, ya'tilak nuktah sauda, maka kamu di akhirat nanti akan membawa satu titik hitam di wajahmu setiap kali kamu meminta. Bayangkan, tiap minta ada satu titik hitam di wajah kita di akhirat nanti. Gimana kalau kamu kerjaannya minta-minta? Karenanya niatkan kamu kerja, satu, buat nyari rezeki yang halal. Yang kedua, biar kamu dapat menafkahi dirimu,
dan menafkahi diri orang-orang yang kamu tanggung nafkahnya, sehingga kalian semua tidak menjadi orang yang minta-minta. Niatnya yang bagus. Niat yang ketiga, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Kata Nabi Muhammad, orang mukmin yang kuat lebih Allah sukai daripada orang mukmin yang lemah. Orang Islam yang kuat bukan maksudnya kekuatan badan, kamu kalau lomba tarik tambang kamu menang, bukan. Akan tapi kuat secara pemikiran, kuat secara ilmu, kuat secara materi. Itu lebih Allah sukai daripada orang mukmin yang lemah. Salah satu dari kekuatan kita tentu saja adalah materi yang mencukupi. Teman-teman saudaraku sekalian, jangan tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah, miskin, jangan. Jangan juga biarkan dirimu hidup di bawah garis kemiskinan, karena itu Islam ada syariat untuk zakat. Zakat itu tidak hanya diberikan kepada fuqara yang memang sangat-sangat miskin, tapi diberikan juga kepada masakin, orang yang miskin aja. Kalau fakir tuh orang miskin banget. Itu dua-duanya harus sama-sama diberi. Kalau orang yang miskin banget dikasih zakat, tujuannya biar dia naik jadi miskin aja, enggak miskin banget. Kalau orang miskin aja tetap dikasih zakat, tujuannya biar apa? Biar dia naik dari garis kemiskinan menuju kepada kecukupan. Bagaimanapun orang mukmin yang kuat secara ekonominya lebih baik, sebab dia dapat membantu yang lemah-lemah. Itu sebabnya saya minta kamu semuanya ketika bekerja juga meniatkan sebagian dari upah kerjamu, walaupun sangat sedikit, nggak apa-apa. Walaupun sangat sedikit nggak apa-apa, tapi biarkan tetap ada untuk sedekah. Sebab itu menjadikanmu orang mukmin yang kuat. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi harta, memberi ilmu, nah itu jauh lebih baik daripada orang yang menerima itu semuanya. Saudara sekalian yang saya muliakan, belajar buat menyisihkan. Enggak harus misalnya 5%, apalagi 10%, kebanyakan. Mulai aja dari seukuran zakat 2,5% dari apa yang kamu jadi uang gajimu itu, sebagiannya kamu pakai untuk bersedekah. Begitu. Insya Allah. Saya niat kerja saya ini biar saya bisa bantu orang. Saya niat dengan kerja saya ini saya bisa jadi bantu anak-anak saya untuk sekolah di sekolah yang bagus, untuk pondok pesantren, untuk bisa bayar
sama guru-gurunya untuk bisa beliin kitabnya, untuk bisa beliin keperluan-keperluannya. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Itu niatmu dalam beribadah, insya Allah. Sekarang kita akan bahas mengenai caramu dalam bekerja. 1, jangan tinggalkan kewajibanmu kepada Allah. Kerja silahkan, tapi sholat jangan sampai tertanggalkan. Kamu kerja silahkan, tapi jangan sampai sholatnya kamu tinggalkan. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan, dengerin ini penting, kalau kerja membuat kamu meninggalkan yang wajib, uang yang kamu dapat tidaklah uang yang halal. Nanti uangnya hanya akan terpakai untuk kemaksiatan dan dosa-dosa. Hati-hati, hati-hati. Katanya Habib Umar bin Hafid seperti itu, kalau ada pekerjaan membuatmu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kehalalan dalam apa yang kamu dapatkan tersebut. Beliau kemudian melanjutkan, jika pekerjaanmu membuatmu meninggalkan perkara sunnah yang biasa kamu lakukan, maka tidak ada keberkahan pada uang kamu tersebut. Dulu sebelum punya toko, sholat tahajud nggak tinggal, sholat duha nggak tinggal, misalnya. Atau kamu nih sebelum kerja di perusahaan ini, sholatmu rapi, habis selesai sholat ada zikirnya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kamu berdoa, kamu baca ayat kursi, Masya Allah. Begitu kamu mulai kerja, jangankan zikir sesudah sholat, kadang-kadang belum salam aja udah buru-buru berdiri, salam buru-buru, sholatnya udah kayak capung cebok kata orang itu ya, cepet banget gitu, cepet banget sholat, ruku, i'tidal, sujud cepet banget. Tanya sama orang, kamu kok sholat cepet banget? Iya udah hafal. Kamu begitu takut sama bos duniamu hingga kamu melupakan bos yang sesungguhnya. Kamu begitu takut dengan atasanmu di dunia hingga kamu lupa kepada atasanmu yang sesungguhnya. Kamu begitu takut sama pemilik perusahaanmu, kamu takut diberhentikan dari pekerjaan, membuatmu tidak takut diberhentikan, diusir dari rahmat pemilik dunia dan seisinya. Hati-hati, hati-hati. Yuk belajar, kerja, tahajud jangan tinggal, kerja, duha jangan tinggal.
Kerja silahkan kerja, zikir-zikirmu jangan tinggal. Kerja boleh aja, sholawatanmu semestinya juga jalan terus, insya Allah. Jelas? Setuju? Mau diamalkan? Nomor 1. Nomor 2, caramu bekerja, jangan karena pekerjaanmu kamu mengerjakan hal yang diharamkan Allah. Tetaplah istiqomah di jalan Allah. Kalau gara-gara pekerjaan kamu jadi mengerjakan yang haram, tinggalkan pekerjaanmu, Kak. Tinggalkan pekerjaanmu, Dek, cari kerjaan yang lain. Tenang, Allah punya berjuta-juta cara untuk memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Kalau pekerjaanmu membuatmu jadi mengerjakan yang haram, kerjaan kamu bikin kamu gimana ya Ustazah, nggak boleh pakai jilbab. Kerjaan saya nih bikin saya harus pakai seragamnya rok mini. Saya udah bilang, tapi nggak di approve juga, nggak disetujui juga. Ya udahlah Ustazah, habisnya gimana ya? Susah sih, biar aja dah. Lagian juga saya mah badannya juga kurang seksi Ustazah, kayaknya nggak ada yang naksir juga sama saya. Nggak gitu. Urusannya bukan antaramu sama orang, urusannya antaramu sama Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jangan sampai karena pekerjaanmu kamu mengerjakan hal-hal yang diharamkan Allah. Jangan. Ustazah, saya ini kan bagian pembukuan. Itu sering banget dah Ustazah diminta buat nulisin anggaran yang sebenarnya nggak ada, fiktif gitu Ustazah. Gimana ya Ustazah? Kalau nggak nurut ntar saya dikeluarin. Kalau saya nurut kan haram ya Ustazah. Itu nanti biasanya Ustazah saya tuh juga dikasih bonus. Sayang-sayang nggak sih sama bonusnya? Jangan tertarik sama yang haram. Ketika Allah melihat dirimu tertarik pada yang haram, Allah akan mencabut darimu keberkahan dari yang halal. Allah akan mencabut darimu kenikmatan dari yang halal. Jangan teman-teman, jangan tertarik sama yang haram. Jangan tertarik sama yang haram. Yuk jagain, yuk hati-hati. Yang benar kerjanya, yang benar. Cukup aturan Allah harus di atas aturan siapapun. Aturan Allah harus di atas aturan siapapun. Saya mau cerita nih. Ada ceritanya orang yang kerja di bar. Namanya apa tuh? Yang ya bartender yang ngeracik-ngeracik minuman haram ya. Minuman beralkohol diracik-racik. Kerja di Mesir, di sebuah hotel di Mesir, sebuah hotel bintang 5 di Mesir. Ada barnya,
Dia kerja di situ. Dia sholat. Dan dia bahkan nggak minum. Minuman keras tersebut dia nggak minum. Cuman dia memang bisa gitu ngerjain itu semuanya. Jadi dia hari-hari kerjaannya gitu. Kemudian di hotel tersebut juga ada banyak hal-hal haram lainnya. Bikin party, bikin ya dengan minuman keras, dengan perempuan-perempuan seksi, dengan segala macam lah yang haram-haram. Ada judi, ada macam-macam. Di hotel-hotel tersebut juga lengkap dengan hiburan-hiburan yang banyak terdiri dari hal-hal yang diharamkan. Satu waktu Syekh Mutawalli Sya'rawi datang ke sana. Ini cerita saya dengar dari seorang syekh, salah satu dari ulama yang ada di Jordan, namanya Syekh Aun Al-Qudumi. Dia satu waktu ada ceramah di YouTube yang saya dengerin gitu. Maaf ya dalilnya dari YouTube. Tapi ini saya kenal sama beliau. Syekh Aun Al-Qudumi ini salah satu dari orang yang juga berguru kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru saya, guru kami, guru kita semua ya. Syekh Aun cerita, kata Syekh Aun, saya ada ketemu sama seorang manajer di Mekah, seorang manajer hotel di Mekah. Kami bincang-bincang, dia cerita, saya aslinya dari Mesir. Kemudian dia pun cerita hal itu. Dia bilang, saya waktu itu kerja jadi manajer di sebuah hotel bintang 5 di Mesir. Tapi hotelnya ini adalah hotel yang memang menyediakan banyak barang-barang haram dan banyak fasilitas-fasilitas haram. Termasuk diantaranya ada bar yang sangat besar dan sangat diminati orang. Bartendernya itu orang yang cukup benar menjalankan ibadah, dia sholat, dia sholawatan gitu. Dia bilang, dan dia juga cinta sama ulama, bartendernya nih. Satu waktu hotel kami kedatangan Syekh Mutawalli Sya'rawi, salah satu ulama terkemuka pada zamannya, ahli tafsir yang saya sering dengerin kajian tafsir beliau. Beliau sekarang sudah meninggal dunia. Tapi masih banyak tuh kajian-kajian beliau yang juga di-upload di YouTube ya. Sehingga sering saya dengarkan, seorang dengan ilmu, kapasitas keilmuan yang luar biasa. Salah satu dari kawan, salah satu orang-orang yang juga dekat dengan guru kami Al-Habib Umar bin Hafiz. Syekh Sya'rawi datang ke hotel tersebut. Waktu beliau mau keluar dari hotel, dia disamperin, didatengin oleh bartender tadi nih. Dia bilang, Syekh, maafkan saya Syekh, saya mau bertanya kepadamu satu pertanyaan yang sangat penting, mengganjal diri kami. Apa kata Syekhnya? Silahkan tanya. Dia bilang, saat itu saya ada di situ juga. Karena saya penasaran, saya pun mendekat. Dia bilang, Syekh, bukankah rezeki itu dijamin sama Allah? Tapi saya ini Syekh, sekarang ini kerja jadi orang yang meracik minuman keras. Saya jadi ngerjain barang-barang haram nih Syekh. Kan rezeki kan udah ada jaminannya ya Syekh. Tapi saya kerjaan ini kerja yang haram kayak gini gimana nih Syekh? Syekh kemudian bilang, kamu itu kalau mau datengin jawab syarat, kamu harus kerjakan dulu syaratnya. Kalau kamu mau dapat sesuatu yang ada syaratnya, ya kamu harus penuhi dulu persyaratannya. Allah bilang dalam Al-Quran, yarzuqhu min haitsu la yahtasib
Allah akan kasih orang yang beriman dari rizki yang dia tidak sangka-sangka. Allah kasih rezeki kepada orang mukmin bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Syekh? Ayatnya kan ada depannya tuh, kata Syekhnya. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri kepadanya jalan keluar dalam setiap permasalahan dan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki bahkan dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kamu kalau kepengen dikasih rezeki sama Allah, kamu kalau kepengen setiap permasalahanmu dikasih jalan keluar, maka kamu harus penuhi persyaratannya yang di depan itu, yaitu jadilah bertakwa, tinggalkan yang haram, jalanin yang diperintahkan. Kerjakan semua yang diperintahkan Allah, tinggalkan yang haram. Jadi saya harus tinggalkan pekerjaan saya ya Syekh. Syekhnya senyum kemudian jalan. Malam itu juga si bartender resign, keluar dari pekerjaannya. Katanya si manajer tadi itu, saya nih iman saya nggak kuat. Saya udah dikasih dengar keterangan itu dari Syekh Mutawalli Sya'rawi, dari Syekh Sya'rawi. Tapi saya nih katanya hati saya belum kuat juga ngerjainnya. Jadi akhirnya saya kemudian tungguin. Dia bilang, saya tungguin aja. Saya tungguin sampai saya juga nggak enak hati gitu juga. Akhirnya saya mulain tuh lamar-lamar pekerjaan-pekerjaan, nggak ada yang hasil. Dia bilang 3 bulan kemudian bartender temen saya itu, dia bilang datang ke hotel dengan bawa mobil. Saya tanya sama dia, itu mobil siapa, mobil atasan kamu? Dia bilang enggak, mobil saya. Dia bilang sesudah saya kerjakan apa yang Syekh Sya'rawi sampaikan, Allah gantikan pekerjaan haram saya dengan pekerjaan halal yang jauh lebih berkah sampai saya akhirnya bisa kebeli mobil. 3 bulan aja. Dia bilang hari itu juga saya resign dari pekerjaan saya, baru sesudah itu saya lamar-lamar pekerjaan. Subhanallah, saya dapatnya hotel yang tepat berada di depan Masjidil Haram sehingga memungkinkan saya untuk berulang-ulang kali berangkat menuju kepada umroh ataupun sholat di Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, kerjakan perintah Allah. Yang pertama itu kan ya, jangan sampai pekerjaan membuatmu meninggalkan perintah Allah. Kemudian jalani itu tadi, tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kemudian yang terakhirnya, tetaplah berada dalam jalan cinta. Tetaplah sayangi umat Islam, bekerjalah dengan sepenuh cinta, bekerjalah dengan sepenuh cinta. Jangan sampai kamu celakain orang, jangan sampai kamu nggak senang sama si ini, jangan sampai kamu kemudian hasut sama si fulan karena dia kerjaannya lebih bagus darimu dan seterusnya. Hal-hal yang semacam itu dapat menjadikan pekerjaan yang semestinya kamu dapat dengan cara yang berkah, uangmu berkah, bernilai ibadah pekerjaanmu, akhirnya jadi menggugurkan apa yang sudah, pahala yang sudah kamu dapatkan karena kamu nggak sayang sama teman-teman kamu yang dalam pekerjaan atau membuatmu jadi
kehilangan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalau kamu punya anak, jangan sampai pekerjaanmu membuatmu kehilangan kasih sayang kepada anak-anakmu. Kalau kamu punya suami, jangan sampai pekerjaanmu membuatmu kehilangan kasih sayang kepada suamimu. Kalau kamu masih pada punya orang tua, jangan sampai pekerjaanmu membuatmu kehilangan kasih sayang kepada orang tuamu. Tetaplah berada dalam jalan cinta, jaga hatimu, tetap biarkan ia hidup dengan kasih sayang, dengan cinta dan dengan kasih sayang. Insya Allah jika hal-hal tersebut dapat kamu laksanakan, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kehidupanmu, menjadikan ibadahmu adalah dengan bekerja, dan bekerja sebagai salah satu bagian dari ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerjamu bernilai ibadah dan ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan salah satunya adalah lewat bekerja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga senantiasa berkah, semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Semoga apa yang sudah saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.